Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, ada banyak macam rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki bisa berupa harta yang melimpah ataupun nikmat sehat. Namun ada tanda-tanda rezeki yang ternyata membawa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki ini berupa kesenangan-kesenangan yang diberikan kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka terus lalai kepadanya. Hal ini disebut dengan istilah istidraj. Sahabat beriman, orang yang istidraj biasanya selalu merasa bahagia meski diterpa kejadian-kejadian yang aneh. Dia mengira dia mendapat rezeki karena memang berhak memilikinya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda rezeki yang membawa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi sahabat semua untuk mendukung channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi, dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Jangan lupa juga untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Mari kita aminkan. Semoga apapun hajat kita, apapun keinginan kita, dan apapun cita-cita kita dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, berikut tanda-tanda rezeki yang membawa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kenikmatan melimpah ketika keimanan sedang menurun. Tanda pertama dari istidraj adalah kenikmatan duniawi yang semakin melimpah dan mudah didapat, sementara keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tengah menurun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulla syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata fa idza hum mublisun, yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Rezeki yang didapat tentu disertai dengan tanggung jawab. Semakin kita mengabaikan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin berat dosa yang ditanggung oleh kita. Yang kedua, jarang terkena penyakit. Meski tak mengingat Allah, melakukan maksiat, dan lalai beribadah, orang yang diberi istidraj
jarang terkena penyakit. Dia juga jarang tertimpa musibah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya. Jika engkau tak pernah sakit, maka tengoklah ke belakang. Mungkin ada yang salah dengan dirimu. Yang ketiga, harta terus melimpah padahal kikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang orang-orang kikir yang selalu menghitung-hitung harta mereka. Mereka mengira hartanya akan mengukuhkan posisi mereka dan kekuasaannya di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Maka celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malahu wa addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Quran surat Al-Humazah ayat 1 sampai 4. Allah menjadikan kekikiran sebagai istidraj, dan Allah membuat dirinya semakin kikir dan semakin bertambah kejayaannya. Yang keempat, kesenangan dan kegembiraan meski melakukan maksiat. Tanda selanjutnya adalah maksiat selalu dilakukan, namun kehidupan di dunia semakin sukses dan sejahtera. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wahai anak Adam, ingat dan waspadalah bila engkau melihat Rabbmu terus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya, karena pangkal dari perbuatan maksiat adalah kehancuran dan penderitaan. Ketika maksiat terus dilakukan, namun kehidupan dunia semakin sukses, maka hal itu merupakan kemurahan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk istidraj." Yang keenam, merasa bahagia tanpa takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter istidraj ini muncul karena pelaku merasa berhak atas rezeki yang diterimanya. Mereka tidak berpikir ada pihak yang lebih berhak atas rezeki tersebut. Rezeki biasanya diperoleh dengan cara yang tidak baik. Kendati begitu, para pelaku tidak takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya. Mereka juga sering merendahkan orang lain, sombong, dan aman dari sanksi yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh para ulama tasawuf di dalam kitab-kitabnya. Yang ketujuh, kualitas dan frekuensi ibadah turun, tapi rezeki selalu lancar. Dengan mutu dan frekuensi ibadah yang menurun, sudah selayaknya seorang hamba mendapat teguran. Namun hal sebaliknya terjadi pada para pelaku istidraj. Rezeki mereka tetap lancar atau malah makin bertambah, walau kualitas dan kuantitas ibadahnya menurun. Sebagai catatan, rezeki tidak hanya ditinjau dari aspek material, namun juga non-material. Misalnya, tubuh sehat, hati senang dan tenang, dan terhindar dari kecelakaan. Pelaku istidraj tidak sadar dirinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tanda-tanda rezeki yang membawa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dihindarkan dari istidraj dan senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.